Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bersama-sama berdoa dan berpuasa. Menjelang Pentakosta selama 10 hari, mulai tanggal 30 Mei hingga 8 Juni 2025. Kita akan berkumpul setiap malam, pukul 8 malam waktu Melbourne, atau pukul 5 sore waktu Jakarta, melalui Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp Group. Hari Sabtu, tanggal 7 Juni, akan diadakan ibadah persekutuan wanita jam 10.30 pagi, waktu Melbourne. Bertempat di rumah Ibu Ruth di 5 Vincent Street, Oak Park. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
yang luar biasa. Yesus namanya. Hari ini kami penuh dengan sukacita dan kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau memuji menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji menyembah Dia karena Dialah Allah yang luar biasa. Roh Kudus hadir bagi setiap kita semua. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan kita yang luar biasa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang tiada yang mustahil.
Roh-Mu berkuasa atas setiap kami. Roh-Mu yang hidup memberikan hidup bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penghibur bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya Roh-Mu. Hanya Roh-Mu yang tinggal berdiam dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang kami bisa banggakan jika Roh-Mu tidak bersama-sama dengan kami. Karena Roh-Mu yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yes. Haleluya. Mari bersemangat bagi Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Mari berikan kerahian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada katakan glory, haleluya. Lambaikan tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Masih tetap bersuka cita? Yes.
Yesus. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita berikan gerakan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Mana gerakannya? Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana saudaraku? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana saudaraku? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Katakan Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpuji. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sukacita besar bagi saudara dan saya. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan rohnya turun atas kita semua. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga akan menguatkan setiap kami, karena firman adalah firman yang hidup bagi kami. Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap hati pikiran kami. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Roh-Mu tinggal bersama-sama dengan kami ya Tuhan, memimpin setiap kami ya Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sama-sama katakan, Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Oh, sungguh besar ajaib kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, besar kasih-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni tahun 2025. Ini satu anugerah Tuhan buat setiap daripada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus menjadi berkat dan menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan. Dan di hari-hari ini di mana setiap daripada kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita menantikan perayaan untuk pencurahan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya ini ada reminder buat setiap daripada kita, bahkan kita mau dikuatkan kembali, kita mau betul-betul di-equip dan di-empower sebagai satu gereja. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada Alkitab tolong dibuka dan kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada mereka, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Satu hal untuk menjadi pesan kita masuk di bulan Juni tahun 2025 adalah bagaimana gereja kembali kepada kitanya. Gereja kembali kepada gambarannya. Begitu banyak gambaran bahkan yang mempengaruhi gereja untuk shifting, untuk berubah, untuk menjadi sama bahkan dengan dunia. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita betul-betul diingatkan pencurahan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka gereja Tuhan terbentuk. Itu gereja mula-mula, itu gereja yang pertama. Luar biasa kalau kita melihat aspek daripada satu gereja yang di awal, gereja yang mula-mula. Tapi hari-hari ini gambaran gereja berubah. Dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, semuanya berubah. Kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Tuhan membentuk gerejanya, maka Tuhan sudah menetapkan bagaimana gereja itu seharusnya, walaupun dunia berubah, teknologi berubah, kemajuan, kepadatan penduduk. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai satu gereja Tuhan sudah menetapkan dan sudah Tuhan menentukan. Boleh bentuknya berbeda-beda Bapak Ibu semuanya, tapi kita tidak sama dengan dunia dan kita tidak mengikuti cara-cara dunia. Makanya saya percaya gereja itu diberikan satu kuasa, dan saya percaya gereja Tuhan di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah gemerlapan kemajuan dunia, dia tetap akan eksis. Tetapi hari-hari ini begitu banyak penipuan dunia, begitu banyak deceitful, begitu banyak yang disarukan oleh dunia, yang membuat gereja kadang-kadang susah untuk memilah dan memilih Bapak Ibu semuanya. Tapi biarlah terang kebenaran firman Tuhan membawa kita kembali kepada gereja yang asli, gereja yang benar, gereja yang mula-mula. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini ada satu poin pertama sebagai satu gereja. Kalau saya katakan church is built in and build up and then built down. Bapak Ibu semuanya, jadi gereja itu dibangun dari dalam Bapak Ibu semuanya, baru akan membangun tubuhnya dan dia akan keluar terus bertumbuh. Ini satu hal yang luar biasa. Tetapi hari-hari ini kadang-kadang gereja gak built in dulu Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melihat tadi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, bagaimana orang-orang yang dijamah, orang-orang yang dilawat, bahkan orang-orang yang dapatkan kesaksian ketika di hari Pentakosta itu terjadi, dicurahkan Roh itu, mereka bertobat, mereka diselamatkan. Dikatakan ada 3.000 orang. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ketika dikatakan ada 3.000 orang, pada saat itu saya percaya betul tidak ada gereja dengan kapasitas 3.000 Bapak Ibu semuanya. Tapi mereka dibangun sebagai satu gereja yang kuat. Bagaimana mereka dibangun? Satu yang pertama Bapak Ibu semuanya, kata bertekun dalam bahasa Indonesia. Di ayat 42, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun Bapak Ibu semuanya. Ini kata kunci, bertekun Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penting sekali buat setiap kita. Kastereo, arti kata bertekun artinya apa? Artinya continue, steadfast, artinya berkelanjutan. Apapun yang terjadi, kalau saya katakan dalam bahasa sehari-hari adalah ngotot untuk terus tetap berjalan Bapak Ibu semuanya. Jadi apapun yang terjadi, apapun tekanannya, kita percaya kita harus tetap
bertekun. Kondisinya boleh berubah, kondisinya boleh dalam tekanan, kondisinya boleh tidak baik, bahkan kita mungkin sakit, tapi kita tetap harus tetap berjalan dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kita. Itu bertekun. Nah, bertekun dalam bidang apa? Ini gereja, ini yang saya katakan built in, yaitu dibangun dari dalam. Gereja itu spiritual, Bapak Ibu semua. Ketika dia dicurahkan, nah ini pencurahan Roh Kudus terjadi, terbentuklah satu gereja. Dia dibangun dari dalam. Satu yang paling pertama yang dibangun, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah dikatakan apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, which is di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang-orang percaya, Bapak Ibu semuanya, mereka lebih senang kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan, hal-hal yang sifatnya menyenangkan jiwa, tapi tidak dibangun di dalam rohnya. Jadi ada jiwa, roh, dan badan. Roh, jiwa, dan fisik, roh, jiwa, dan tubuh, Bapak Ibu semuanya. Tapi mereka lebih senang kepada yang sifatnya tubuh dan jiwani. Tapi kalau kita melihat gereja mula-mula, mereka bertekun. Saya percaya begitu banyak rintangan, halangan, bahkan pertentangan, bahkan bukan hanya di tengah jemaat, tapi di dalam tubuh kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri. Tapi dia tetap ngotot untuk maju terus. Itu bertekun. Walaupun dengan kelemahan, kemalasan, dan banyak hal di dalam tubuhnya, mereka bertekun. Yaitu satu yang pertama, bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Artinya apa? Ini perlu banget buat satu gereja untuk dibangun, built-in tadi, menjadi satu. Itu adalah di built-in di dalam firman Tuhan. Nah, banyak orang udah males dengan kesibukan yang ada. Mereka gereja, KTP-nya Kristen, tiap minggu datang ke gereja, tapi mereka malas untuk baca firman. Mereka malas untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka malas untuk menggali firman Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menjelaskan. Ini penting sekali, Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya bilang. Kalau kita di-build in dengan ini, baru kita bisa build up, bertumbuh, dibangun, baru kita bisa build out, Bapak Ibu semua, dan bertumbuh. Nah, ini gereja, tapi gereja kadang-kadang saya mau katakan tadi, dia lebih kepada yang luarannya dulu, bukan dalam dulu. Ini the original. Oh, bagaimana musik itu supaya bagus? Oh, bagus, udah pasti itu build out, itu build up, Bapak Ibu semua. Tapi nggak build in. Yang penting build in-nya dulu, Bapak Ibu semua. Ya, kita dibangun dari dalam secara spiritual, baru kita bisa mempraktekkan penyembahan dan bisa membuat bagus performance, Bapak Ibu semuanya. Jadi gereja bukan hanya show, Bapak Ibu semuanya, yang hari itu ada, jam itu ada, begitu bagus performanya, habis itu berantakan kalau kita lihat habisnya. Habis show sirkus luar biasa. Kalau kita habis performanya selesai, Bapak Ibu lihat paginya lampunya udah mati semua, semuanya sampah, semuanya berantakan. Nah, kita bukan seperti itu, tapi kita dibangun dari dalam, tetap punya kecantikan, kekuatan karena Tuhan, karena roh kita yang dibangun, yaitu melalui pengajaran para rasul, yaitu firman Tuhan. Nah, ini satu yang pertama, harus kembali gereja. Yang kedua dikatakan di sana tadi bahwa gereja itu mereka bertekun di dalam fellowship, di dalam persekutuan, Bapak Ibu semuanya. Ini penting. Oh, waktu zamannya Zoom, ya betul, kita bersekutu melalui zamannya Zoom, zamannya COVID, kita bersekutu lewat Zoom, Bapak Ibu semua. Tapi kita bersekutu dengan anak istri yang which is bukan secara Zoom, tapi secara langsung, Bapak Ibu semua, secara natural. Ini penting untuk saling menguatkan. Makanya waktu zamannya COVID itu Tuhan izinkan terjadi, di mana kita membangun betul-betul kita bisa devoted ourselves, kita bisa bertekun
bertekun sungguh-sungguh untuk membangun keluarga inti kita, keluarga inti. Makanya dalam segala season kehidupan. Tapi setelah COVID selesai, Bapak Ibu semuanya, dengan saudara seiman kita masih Zoom, hari ini kalau bisa kita bertemu dong. Tuhan bukakan, Tuhan kasih kesempatan, karena kita perlu yang namanya temu muka dengan muka. Kita perlu ketemu secara physically, secara naturally, Bapak Ibu semuanya. Ini penting sekali, dan ini kadang-kadang pertemuan ini harganya mahal kan gitu. Ada waktu yang harus kita buang, ada uang, ada bensin yang harus kita keluarkan, ada biaya transportasi dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau kita mau bertekun, ya tadi saya bilang tadi, ngotot continually. Mungkin kalau hitung-hitungan secara ekonomi rugi dengan waktu, dengan uang transportasi, dengan hal-hal yang lain. Makanya banyak orang sering Zoom sambil disambi, Bapak Ibu semuanya. Tapi kita perlu yang namanya fokus. Tadi pengajaran firman Tuhan juga harus fokus, karena dengan kita bertekun kita bisa berfokus. Kita betul-betul, karena ada harga yang kita bayar, ada sesuatu yang kita korbankan. Demikian pula untuk bersekutu ini, ada harga yang kita bayar, Bapak Ibu semuanya. Untuk satu kerinduan ini bukan hanya iseng-iseng, ini bukan hanya sambilan, tapi ini satu kebutuhan. Sama dengan firman Tuhan tadi, pengajaran para rasul, itu adalah kebutuhan kita. Ini juga menjadi satu kebutuhan kita untuk berfellowship, bertemu, bersalaman, menyapa, kita kiss, kita hug, kita sebagai saudara seiman betul-betul ada pertemuan secara personal, secara langsung dan secara natural. Karena itu kebutuhan untuk yang namanya affection di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi sekarang banyak orang lebih senang individualis. Selain dia ngirit, selain dia menghindari banyak ketersinggungan, banyak kesalahan, Bapak Ibu semuanya, dalam pertemuan fellowship kita banyak kesalahan yang kita buat. Mungkin kita nggak suka gayanya orang, caranya orang, tapi di situ kita dibentuk oleh Tuhan mempraktekkan betul-betul spiritual life kita, manusia roh kita, roh yang Tuhan sudah curahkan tadi, bisa nggak kita implementasikan di dalam kehidupan nyata kita. Kita exercise di dalam saudara seiman, karena anyway kita tetap akan ketemu dengan orang-orang di luar sana, Bapak Ibu semua, yang tidak beriman. Ketika kita dengan saudara seiman tidak punya kerinduan, tidak punya kemampuan untuk dapat berkomunitas, untuk dapat berfellowship, untuk dapat bersekutu, bagaimana kita dengan orang luar sana? Apakah kita bisa menjadi terang buat mereka, menjadi garam, menjadi teladan, Bapak Ibu semuanya? Nah, ini penting sekali untuk kita bangun kepada generasi di bawah kita. Jangan sampai kita dibentuk oleh dunia tadi menjadi individualis. Gereja sudah menjadi individualis. Gereja udah begitu eksklusif. Nah, hari-hari ini kita diingatkan Tuhan yang namanya fellowship itu penting sekali. Makanya saya percaya Bapak Ibu semuanya, bisa ribuan, 3.000 orang diselamatkan, mereka bertumbuh bertambah di dalam Tuhan, dan mereka tidak punya gedung besar, Bapak Ibu semua. Mereka punya persekutuan, mereka punya tempat untuk pengajaran tadi, sehingga setiap orang itu bertumbuh. Kenapa gereja, kenapa firman Tuhan, kenapa gereja Tuhan sampai sekarang eksis di zamannya kita? Ini luar biasa. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya ini perlu dikembalikan. Jadi ini bukan hanya performance tadi saya mau katakan, tapi betul-betul ini satu kebutuhan. Kita butuh dan ini adalah kehidupan. Ingat kembali, ini kebutuhan dan ini adalah kehidupan. Yang ketiga dikatakan di sana adalah apa? Perjamuan kudus. Mereka memecah-mecahkan roti, Bapak Ibu semuanya. Ini satu kebutuhan untuk mengingatkan kita bersama-sama bahwa kita ini sudah mati bersama kematian Kristus. Kita ini hidup di dalam hidup kebangkitannya.
yang kita barusan rayakan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi hidup kita ini hidup yang baru, hidup yang punya kuasa. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan tekanan kehidupan, kita lupa kalau kita ini punya kuasa kehidupan kebangkitan, yaitu hidup yang kekal sudah ada di dalam kehidupan yang fana ini. Tubuh ini boleh mati, tubuh ini boleh sakit, tubuh ini boleh decay satu hari, tetapi roh yang sudah dihidupkan akan hidup untuk kekekalan, untuk selama-lamanya. Sehingga dalam kehidupan kita di hari-hari ini, kita menghidupi kehidupan kekekalan di dunia yang fana. Karena apa yang kita pikirkan adalah pemikiran-pemikiran tentang kekekalan. Makanya Kolose 3 itu luar biasa. Dikatakan apa? Memikirkan hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara yang di bumi, Bapak Ibu semuanya. Perkara yang di bumi tidak akan selesai sampai kita selesai, sampai kita habis, sampai kita mati, Bapak Ibu semuanya. Tapi sementara kita ada di bumi untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu gereja. Itu gereja mula-mula, itu gereja yang asli, itu gereja yang murni, Bapak Ibu semuanya. Nah, mari kita bangun kehidupan gereja kita. Dan yang keempat dikatakan di situ, doa. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai akhirnya kita udah malas berdoa. Karena itu kehidupan Kristen. Tuhan mau commune, Tuhan mau berintimasi dengan kita melalui doa-doa kita, di mana kita sampaikan keluhan kita, permohonan, appeal kita kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab melalui firman-Nya, bahkan audible melalui doa-doa, dan bahkan melalui tindakan yang Dia lakukan atas doa-doa orang benar dan orang yang beriman, Bapak Ibu semuanya. Tapi sekarang banyak dari kita nih udah menggampangkan masalah doa. Dia tidak betul-betul ambil waktu, betul-betul devoted yourself. Makanya kata kunci devoted tadi, bertekun, itu penting sekali. Bertekun dalam pengajaran, karena pasti kita akan gagal, kita pasti akan tergoda, kita pasti akan banyak gangguan. Bertekun dalam fellowship juga begitu banyak disturbance, begitu banyak gangguan. Bertekun juga Bapak Ibu semuanya di dalam perjamuan kudus. Yes, kadang-kadang kita menggampangkan, toh kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi perjamuan kudus ini betul-betul mengingatkan, menguatkan setiap kita, menguduskan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, bicara tentang doa, itu built-in-nya, yaitu di mana kita betul-betul dilatih untuk melatih fisik kita, membangun, mengisi, menguatkan kehidupan rohani kita. Kita pakai, kita tenangkan itu pemikiran kita tenangkan tubuh kita, aktivitas kita diamkan untuk dapat membangun kehidupan rohani kita. Makanya kita perlu yang namanya doa, Bapak Ibu semuanya. Itu adalah exercising our faith, exercising our spiritual man, Bapak Ibu semuanya. Makanya ini gereja yang dibangun, built-in, betul-betul dibangun menjadi kehidupan kesatuan daripada tubuh kita, di mana kehidupan roh itu betul-betul diimplementasikan dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari secara fisikal. Ini luar biasa. Dan kalau kita melihat di ayat 43 langsung dikatakan, para rasul membuat mukjizat dan tanda-tanda. Di situ hal yang spiritual keluar menjadi keajaiban. Hal yang spiritual dalam praktek kehidupan kenyataan menjadi mukjizat. Artinya apa? Yang tidak bisa dibuat oleh manusia, tidak bisa, bahkan kita tidak memikirkan dan tidak punya kemampuan untuk melakukan, tapi Tuhan perbuat melalui kita. Wow, ini, nah gereja udah kehilangan yang namanya tanda dan mukjizat, karena ini yang menjadi satu kesaksian bagi dunia, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kalau kita melihat berikutnya di ayat 44 dan 45, ini yang paling penting. Jadi dari ketekunan tadi di dalam firman Tuhan, membangun ke dalam, yaitu membangun roh kita, itu firman Tuhan, persekutuan, perjamuan kudus, dan doa. Ini harus kita bertekun untuk ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga mukjizat terjadi melalui kita.
act of God, perbuatan-perbuatan Tuhan, karena di luar batas kemampuan manusia. Nah, disinilah kita melihat juga akhirnya di luar batas kemampuan kita dapat melakukan generosity. Di ayat 44-45 ini generosity Bapak Ibu semuanya, di mana dikatakan apa? Orang-orang yang punya menjual rumahnya, menjual tanahnya untuk apa? Mencukupkan, sehingga gereja Tuhan ini tidak berkekurangan, dia prosper Bapak Ibu semuanya. Ini tidak bicara tentang prosperity gospel, tapi dia tidak berkekurangan. Sehingga saya percaya di sini roh generosity, di mana Tuhan betul-betul mau setiap daripada kita betul-betul mempraktekkan, sehingga gereja Tuhan ini kuat, betul-betul nyata Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Dikatakan tidak ada satupun orang yang berkekurangan. Satu yang pertama, ini mujizat di mana kita diberikan hati yang murah, generosity, tidak pelit gerejanya Tuhan. Dan tidak ada orang kekurangan, karena Tuhan berikan kita kelebihan untuk mencukupkan mereka yang berkekurangan, karena generosity yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu semua yang dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itu gereja yang awal. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 46, ini luar biasa, mereka tiap-tiap hari. Nah, di sini karena apa, yang berkelebihan tadi betul-betul mensuplai yang berkekurangan, bahkan mengakomodasi, membantu supaya mereka bisa tiap-tiap hari mereka berkumpul dan bersatu untuk doa. Dikatakan mereka bersatu tiap-tiap hari, mereka bertekun terus tadi, dan bersatu hati. Nah, ini penting untuk membangun kesatuan di dalam rutinitas keseharian Bapak Ibu semuanya. Kalau kita udah jarang ketemu, hal-hal yang lain masuk dalam kehidupan kita, pikiran kita, pengajaran lain dari dunia ini pun masuk. Tapi kita mau bangun hidup gereja Tuhan ini betul-betul sungguh kuat, sehingga ketika dia keluar, nanti kita lihat di ayat 47 Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Tadi di 46 dikatakan mereka tiap-tiap hari berkumpul dan mereka bertekun dan bersatu hati. Ini luar biasa. Mereka dimampukan baik secara physically, kebutuhan hidup mereka dimampukan. Sehingga dikatakan apa? Mereka bersuka cita. Wow, mereka bersuka cita di tengah tekanan Bapak Ibu semuanya, di tengah tekanan agama Yahudi pada saat itu, di tengah tekanan kehidupan masyarakat sosialnya, mereka punya sukacita. Bahkan dikatakan di ayat 27, mereka itu disukai semua orang. Oh, hidup mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Nah, ini baru keluar sebagai satu gereja, ekalio tadi kan gitu. Dan bahkan dikatakan bahwa ditambahkan orang yang diselamatkan setiap hari. Saya percaya ini gereja asli, ini gereja mula-mula. Bukan bicara tentang performance seperti sirkus, bukan bicara tentang performance seperti konser musik Bapak Ibu semuanya, tapi ini bicara tentang built-in, dibangun ke dalam, baru dibangun kehidupan rohaninya, baru keluar akan menjadi berkat seperti orang-orang ini, di mana mereka punya sukacita, punya damai sejahtera, bahkan disukai semua orang, sehingga banyak orang yang join in, ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk diselamatkan dan menjadi satu dengan mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di momen ini di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus, kita mau dimurnikan kembali sebagai satu gereja. Jangan biarkan dunia itu infiltrasi di dalam kehidupan gerejanya Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan dunia, menjadi seperti dunia untuk menarik jiwa-jiwa. Tapi saya percaya dari dalam kita Roh ini akan membawa keselamatan kekal kepada banyak orang, di mana betul-betul Roh itu hidup, bertumbuh dan menguasai seluruh hidup kita, kepenuhan oleh Roh Kudus. Itulah gereja Tuhan,
Dan saya percaya gereja dengan kuasa, gereja dengan kesaksian, gereja yang luar biasa, yang akan membawa keselamatan di tengah-tengah dunia yang semakin modern, yang semakin individualis, yang semakin tidak peduli. Tapi gereja Tuhan tetap peduli. Dia tetap betul-betul menjadi terang dan dibedakan dan dipisahkan. Ini biar menjadi betul-betul kekuatan daripada gereja Tuhan yang asli, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu dan buat penyataan-penyataanmu. Biarkan gereja Tuhan betul-betul dibangun dari dalam, sehingga dia terbangun secara fisik dan mental, dan dia akan keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Church is built up and built out. And thank you Lord Jesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kau bawa kami kembali, dan Roh Kudus yang memenuhi setiap kami betul-betul akan membawa kuasa kepada keselamatan pada banyak jiwa-jiwa melalui gerejanya. Kami terima firman-Mu, kami terima pengurapan yang baru, kami terima kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup gerejanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Engkau yang percaya, engkau yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masuk bulan Juni, kita terus menjadi berkat dan kembali menjadi gereja yang asli. Jangan ikut-ikutan dunia, jangan seperti dunia. Ini bukan performan, ini adalah kehidupan. Karena kita percaya gereja Tuhan ditempatkan di dunia untuk satu tujuan, yaitu keselamatan. Kita membawa keselamatan melalui caranya Tuhan, seperti gereja yang asli, gereja yang mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Sampel. Ibadah Raya GBI Sampel Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Sampel Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bersama-sama berdoa dan berpuasa. Menjelang Pentakosta selama 10 hari, mulai tanggal 30 Mei hingga 8 Juni 2025. Kita akan berkumpul setiap malam pukul 8 malam waktu Melbourne atau pukul 5 sore waktu Jakarta melalui Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp Group. Hari Sabtu, tanggal 7 Juni, akan diadakan ibadah persekutuan wanita jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Bertempat di rumah Ibu Ruth di 5 Vincent Street, Oak Park. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Sampel Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian warta gereja Sampel minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.